Setelah selalu gagal dapat flash sale Xiaomi di seri Redmi Note sebelumnya, kali ini akhirnya saya dapetin juga si Redmi Note 10 Pro ini. Entah ini hoki, apa emang udah nggak goib lagi? Halo guys, balik lagi di channel Gadget Kit, dan ini adalah video review singkat Redmi Note 10 Pro yang udah saya pakai selama kurang lebih 8 harian. Oke, kita bahas isi boxnya dulu. Seperti biasa, kita bakal dapat surat cinta dari Om Alvin yang bertuliskan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Terus ada kotak yang berisikan SIM ejector, buku panduan, dan juga silikon case. Lanjut ada HP-nya, dan yang menariknya kita udah dikasih adaptor fast charging 33 watt dalam box penjualannya. Lanjut ke HP-nya, untuk harga 3,5 jutaan untuk varian 4x64 seperti unit yang saya pegang ini, Redmi Note 10 Pro sendiri menawarkan desain yang elegan dan build quality yang premium. Ditambah dengan bodinya yang tipis membuat HP ini enak banget di genggaman. Untuk material yang digunakan, di bagian belakang udah pakai kaca, dan untuk fingerprintnya sendiri ada di bagian samping gabung sama tombol powernya yang bentuknya agak sedikit unik, nggak seperti biasanya, dan ngikutin bentuk frame HP-nya. Untuk kecepatan bacanya udah sangat responsif. Di bagian depan terdapat layar 6,67 inci 1080p x 2400 pixel dengan screen ratio 20:9, yang menjadikan salah satu keunggulan utama dari si Redmi Note 10 Pro ini, karena dengan harga 3,5 jutaan, kalian udah diberi layar dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz yang buat pengalaman scrolling layarnya jadi enak banget. Udah Super HDR10 juga, dan kecerahan layarnya bisa sampai 1200 nit. Sesuai dengan tagline HP ini, yaitu jawarannya AMOLED, yang menurut saya di harga segini masih susah banget dapetin HP dengan spesifikasi yang sama. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kok fingerprintnya belum ada di layar ya? Padahal kan layarnya udah pakai AMOLED. Nggak hanya di bagian layar, salah satu keunggulan Redmi Note 10 Pro ini juga ada di bagian quad kameranya yang memakai sensor 108 megapiksel wide angle f1.9 buatan Samsung pada kamera utamanya. Kemudian ada 8 megapiksel ultra wide f2.2, 5 megapiksel telemakro f2.4, dan 2 megapiksel f2.4 untuk deep sensornya. Yang keempat kamera ini ditempatkan di satu modul kamera dengan desain yang keren banget dan orisinil, beda dari yang lain. Oh iya, saat pertama HP ini dihidupkan, udah ada pembaruan software yang tersedia sebesar 500 MB yang menawarkan beberapa fitur baru di aplikasi kamera. Dan untuk kualitas kamera utamanya, di harga 3 jutaan, menurut saya ini udah bagus banget, apalagi buat kemampuannya di kondisi low light, yang detailnya masih terjaga dan juga minim noise, meskipun hanya menggunakan mode auto. Dan kalau kalian masih rasa kurang, kalian juga bisa menggunakan night mode-nya. Untuk kondisi pencahayaan yang baik, kamera utama HP ini juga udah bagus. Mulai dari detail, saturasi, dan dynamic range yang cukup luas. Kemudian buat lensa ultrawide-nya juga sudah cukup bagus di pencahayaan yang oke, meskipun gak sebagus seperti lensa utamanya. Hanya saja untuk saat ini lensa ultrawide-nya nggak dukung fitur night mode, yang membuat lensa ini kurang baik jika kalian pakai di kondisi low light atau malam hari. Kemudian HP ini juga mempunyai lensa telemakro autofocus yang berguna buat mengambil foto makro tanpa harus dekat banget ke objeknya. Dan untuk fitur kamera lainnya seperti clone, dual video, slow motion 960fps di resolusi 720p, serta perekaman video 4K juga udah support di HP ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman dari si Redmi Note 10 Pro di resolusi 1080-30 frame per second. Untuk kualitasnya kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Dan untuk kualitas mic-nya juga kalian bisa dengar sendiri. Lanjut pada pengujian performa, Redmi Note 10 Pro ini ditenagai dengan SoC Snapdragon 732G dengan GPU Adreno 618 berfabrikasi 8 nanometer. Pada pengujian menggunakan Antutu 8, skor yang didapatkan ada di 290.000, kemudian di Geekbench untuk single core ada di 564 dan multicore di 1760. Oke, terus untuk performa gamingnya gimana? Di sini saya hanya mengetes menggunakan dua game, yaitu Genshin Impact dan PUBG Mobile. Di Genshin Impact dengan settingan rendah 60 frame per second, terlihat SoC ini kurang mampu buat jalanin game ini di settingan 60 fps. Solusinya,
kalian bisa nurunin settingan grafiknya dengan FPS di set ke 30 frame per second saja. Kemudian di PUBG Mobile, yang sayangnya untuk settingan grafik tertingginya masih mentok di Smooth Ultra. Namun buat kalian pengguna gyro, udah nggak perlu khawatir lagi karena HP ini udah dilengkapi dengan sensor gyro berbasis hardware yang pastinya udah responsif dan nggak delay. Untuk rata-rata FPS-nya sendiri saat saya coba main di mode Classic Squad, lumayan stabil di 40 frame per second. Hanya saja masih ada frame drop ke 21 fps beberapa detik saat perang yang lumayan intens atau bertemu 2-3 squad. Namun selebihnya, HP ini masih enak banget buat dipakai main PUBG buat kalian yang main seru-seruan aja. Udah cukup dengan performa SoC, sekarang kita pindah ke bagian baterainya. Redmi Note 10 Pro ini dibekal dengan baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang udah support 33 watt fast charging. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk adaptor charger 33 wattnya sendiri udah include dalam box penjualannya. Dengan kapasitas baterai yang besar ditambah dengan chipset berfabrikasi 8 nanometer yang hemat daya, membuat HP ini bisa tembus hingga pemakaian 2 hari. Fitur-fitur lain yang nggak kalah penting seperti dual speaker, infrared blaster buat dijadiin remote, dan juga NFC udah ada di HP ini. Yang menurut saya, HP ini adalah mid-range killer yang ngalahin saudaranya sendiri, si Poco X3 NFC di harga segini. Menurut kalian gimana? Udah ada rencana buat beli HP ini?